Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo santri semuanya. Jadi kita akan kembali melanjutkan pembelajaran fikih kita. Nah, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama membahas materi tentang dibagh, bejana, dan hukum-hukumnya. Kira-kira santri sekalian tahu nggak apa sih itu dibagh, apa itu bejana, dan apa sih hukum-hukumnya? Nah, jika belum tahu, tonton terus video ini dan insya Allah kita akan menambah pengetahuan kita bersama. Oke, kita ke pembahasan yang pertama, yaitu dibagh. Dibagh dalam bahasa Indonesia artinya menyamak. Apa itu menyamak? Menyamak adalah memproses kulit untuk bisa dimanfaatkan, ya, memproses atau membersihkan kulit binatang agar dapat dimanfaatkan kembali. Bagaimana sih hukumnya dibagh itu dalam Islam? Jadi pada dasarnya semua kulit bangkai binatang itu bisa disamak, terkecuali yaitu kulit anjing dan babi. Nah, itu hukumnya tetap haram karena memang pada dasarnya dia itu asalnya najis, jadi haram, tidak bisa disamak. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa semua kulit bangkai itu bisa disamak. Jadi baik binatang yang dagingnya dapat dimakan ataupun tidak dapat dimakan, terkecuali anjing dan babi. Yang dapat dimakan misalkan daging kambing ataupun hewan kambing, sapi, ya, kemudian kerbau, unta, dan lain sebagainya. Dan yang tidak dimakan misalkan ular, buaya, macan. Jadi misalkan ada macan mati, kan sayang tuh kulitnya kalau misalkan tidak dimanfaatkan, itu hukumnya atau suci. Selanjutnya pembahasan yang kedua dari dibagh, yaitu tata cara menyamak. Nah, caranya dalam Islam adalah dengan membersihkan kulit itu tadi dari sesuatu yang melekat padanya. Ya, sesuatu itu yang dapat membuat busuk kulit bangkai itu tadi, misalkan seperti darah dan semacamnya yang itu menempel di kulit dan dapat memberikan aroma ataupun bau ataupun dampak yang dapat membuatnya cepat membusuk. Nah, itu dibersihkannya dengan apa? Dengan bahan-bahan yang asam ataupun pahit. Dan diingatkan lagi ataupun Ustadz tegaskan lagi bahwa bahan-bahan itu yang tidak terbuat ataupun tercampur dari bahan daging anjing ataupun babi. Perlu diketahui juga bahwa bangkai yang najis dan itu tidak bisa disucikan dengan cara disamak, yaitu anjing dan babi itu dan keturunannya, dan ataupun keturunan antara salah satunya. Jadi misalkan ada anjing, ya, itu dia kawin dengan binatang yang suci hukumnya seperti dengan kambing. Nah, itu nanti keturunannya dia ikut haram karena sudah tercampur dengan anjing ataupun babi itu tadi, ya, yang semulanya dia suci akhirnya menjadi haram itu tadi. Kemudian yang lainnya juga yang membuat sesuatu yang halal itu menjadi haram ataupun menjadi najis, yang suci itu menjadi najis, itu juga hewan-hewan yang disembelih dengan cara yang tidak syar'i. Maksudnya apa? Yaitu dengan tidak menyebut nama Allah ketika menyembelihnya. Jadi misalkan, ya, ada kambing atau sapi yang dipotong, tapi itu tidak menyebut nama Allah, tapi itu diperuntukkan untuk sesuatu yang dianggap keramat. Misalkan Ustadz memotong kambing untuk pohon keramat, ya, karena itu agar kita tidak mendapat bencana misalkan, itu tidak boleh, itu musyrik. Dan itu nanti hukum dagingnya ataupun kulitnya itu sendiri itu menjadi najis, tidak suci. Nah, kemudian dijelaskan lagi bahwa
illal adami. Jadi jasad manusia itu hukumnya suci. Maksudnya suci di sini untuk dipegang ya, bukan untuk dimakan. Kalau yang dimakan itu boleh dipegang dan dimakan itu ikan. Kalau manusia perlu diingat hanya dipegang, tidak dimakan. Pembahasan selanjutnya mengenai bejana. Apa itu bejana? Bejana dalam hukum fikih ataupun dalam ilmu fikih itu diartikan sebagai wadah-wadah yang digunakan untuk air dan makanan. Ya, jadi wadah-wadah yang digunakan untuk keperluan bisa makan, minum, mandi, dan sebagainya. Nah, kira-kira apa saja sih bejana yang boleh dan tidak boleh digunakan di dalam hukum Islam? Pertama, barang atau bejana yang haram digunakan. Untuk laki-laki ataupun wanita itu diharamkan menggunakan bejana yang terbuat dari emas ataupun perak, kecuali dalam keadaan darurat saja. Ya, saya tekankan lagi bahwa laki-laki maupun perempuan itu tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak, kecuali dalam keadaan darurat. Misalkan jika saya menggunakan bejana yang terbuat dari emas, maka penyakit saya akan sembuh, ya, dalam keadaan darurat. Nah, tetapi ketika nanti dia telah sembuh, dia sudah tidak diperbolehkan menggunakan bejana yang terbuat dari emas lagi karena masa daruratnya telah habis. Jadi Ustadz ingatkan lagi bahwa menggunakan wadah atau bejana yang terbuat dari emas dan perak itu diperbolehkan, tapi dalam keadaan darurat saja. Jika hanya untuk gaya-gayaan atau cuma keinginan sendiri saja, itu tidak diperbolehkan. Jadi misalkan merasa anak sultan, ya, merasa anak sultan, piringnya terbuat dari emas, gelasnya terbuat dari emas, sendoknya, garpunya terbuat dari emas, bahkan gayungnya terbuat dari emas. Nah, itu tidak diperbolehkan juga, karena memang hukum asalnya itu haram dengan alasan apapun kecuali dalam keadaan darurat itu tadi. Jadi sekali lagi, tidak diperbolehkan menggunakan wadah untuk makan, untuk minum, untuk mandi itu yang terbuat dari bahan emas dan perak. Tetapi ada beberapa pendapat ulama yang dikatakan bahwa untuk bangunan atau untuk hiasan, misalkan sebuah masjid dibangun ya dengan berkubah emas, dengan berpintu perak atau berpintu emas, itu diperbolehkan kalau tujuannya untuk keagungan Islam, untuk mensyiarkan ajaran Islam. Jika dengan melakukan itu, jika dengan menggunakan ataupun menghias suatu bangunan itu menjadi indah, banyak orang yang akan mendatangi masjid, mendatangi tempat itu untuk belajar Islam, ya. Jadi syiar Islam itu akan meluas. Nah, itu boleh jika untuk keagungan Islam. Nah, kemudian tidak diperbolehkan juga menggunakan wadah itu yang ditambal dengan tambalan dari perak dan emas. Untuk perak itu jika sedikit itu masih hukumnya dimakruhkan, ya. Tetapi untuk bahan dari emas atau bahan tambahan dari emas, sedikit ataupun banyak, itu secara mutlak oleh Imam Nawawi diharamkan. Ya, sekali lagi intinya jika keadaan dalam darurat, sesuatu itu diperbolehkan. Nah, itu tadi pembahasan kita mengenai dibal dan bejana. Ustadz cukupkan sekian. Jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan kepada Ustadz, dan jangan lupa untuk terus belajar, semangat belajar ya, dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.